Terima kasih pemirsa, masih bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Reza dulu. Pak Reza, Anda banyak sekali pernyataan yang kalau saya tangkap ya, tolong luruskan nanti. Kita harus preteli lah dominasi Amerika Serikat dan PBB di bawah pengaruh Amerika Serikat. Oke, kita setuju. Artinya harus ada kekuatan penyeimbang. Taruhlah misalnya Rusia atau Tiongkok, itu yang ditakutkan oleh Amerika Serikat. Sehingga nanti Amerika Serikat tidak seenaknya bisa mendikte maunya, termasuk Trump ini, ya kan, makin tua bukannya makin bijaksana, malah bikin porak-poranda di mana-mana. Komentar Anda, Pak Reza? Memang yang bisa melawan Amerika Serikat itu adalah kombinasi China dan Rusia. Tapi tentunya mereka juga perlu sekutu global kan. Jadi sekutu-sekutu yang paling tidak respect pada Rusia dan China dan mengkritisi Amerika Serikat dan juga terlibat syukur-syukur dalam comprehensive strategic partnership. Dan untuk itu ya caranya banyak. Caranya untuk meruntuhkan kredibilitas Amerika Serikat antara lain ya Bung Karno sudah katakan revisi itu namanya Dewan Keamanan PBB itu satu. Dan kebetulan China sendiri sebenarnya bisa menekan Amerika Serikat karena China ini menyimpan hutang Amerika Serikat yang luar biasa. Tapi masalahnya hubungan antara China dengan Amerika Serikat di bidang ekonomi itu simbiotik. Dan untuk itu tampaknya ya China juga tampaknya menahan diri. Karena dengan kondisi dunia yang sekarang, itu China itu memungkinkan tumbuh menjadi adik kuasa itu dengan tenang dan stabil. Karena China cukup diuntungkan dengan ada-adanya organ-organ dunia. PBB dia senang karena dia punya hak veto di situ. WTO dia senang di mana di urusan-urusan perdagangan dia bisa terjamin, dan dia juga senang dengan organisasi-organisasi internasional yang dipretelin oleh Amerika Serikat. Ya Amerika Serikat menarik diri. Disitulah China mengisi gap tersebut. Jadi masalahnya China tidak berani frontal dari Amerika Serikat. Kemudian juga Rusia tampaknya juga segan karena secara militer itu Amerika Serikat masih mampu berperang di banyak zona yang berbeda sekaligus. Mereka sanggup saat ini berperang di banyak kawasan sekaligus secara serentak. Jadi kalau kita menggunakan indikator kapal selam, kapal induk, kemudian perangkat-perangkat satelit mata-mata, maka Amerika Serikat masih untung, masih unggul, apalagi dia punya ratusan pangkalan militer di seluruh dunia. Cuman masalahnya, sampai kapan kita akan membiarkan anarkisme seperti ini? Dan untuk itu kita hendaknya berpikir, sudah tiba saatnya PBB itu direformasi, sudah tiba saatnya dunia itu memberikan ide-ide. Dan untuk itu keputusan-keputusan strategis hendaknya tidak lagi tergantung pada adik kuasa, tidak tergantung lagi pada hak veto Amerika Serikat, tapi sebanyak mungkin KTT-KTT yang mengutamakan pembangunan ekonomi, kemudian perdamaian di dunia, penyelesaian konflik, itu hendaknya dilakukan di luar Amerika Serikat. Misalnya KTT urusan misalnya bebas nuklir itu hendaknya bisa saja dilakukan di ASEAN. Kita punya zone of peace, freedom and neutrality. Kita punya Southeast Asia Weapon Free Zone. Bisa juga dilakukan di Pasifik Selatan, di sana ada Treaty of Rarotonga, bisa juga dilakukan di wilayah Amerika Latin, di sana ada Treaty of Tlatelolco. Jadi di banyak-banyak tempat di dunia itu sebenarnya bisa diciptakan ide-ide baru, dan ide-ide itu dipegang secara nyata oleh negara-negara yang mengkritisi Amerika Serikat gitu. Jangan biarkan mereka memiliki cek kosong. Jadi untuk itu ya hendaknya ide-ide harus dikembangkan terus. Media massa terutama sekali. Media massa itu sangat penting untuk mendidik insan-insan yang cinta damai, insan-insan yang bersikap kritis. Karena itu dapat dimengerti mengapa pada saat gencatan senjata ini pihak Israel dan Amerika Serikat sangat menentang adanya media-media yang non mainstream. Jadi media-media yang mengandalkan digital technology. Mereka juga tidak senang dengan adanya citizen journalism. Mereka juga tidak senang dengan adanya informasi-informasi yang sekecil apapun yang keluar dari wilayah konflik tersebut. Jadi untuk mengubah itu tidak mungkin dalam waktu singkat, tapi kalau dilakukan terus-menerus, maka kemungkinan besar dunia itu akan sadar bahwa dua negara ini, yakni Amerika Serikat dan Israel, adalah bagian dari krisis internasional dan sulit dilibatkan menjadi penyelesai krisis-krisis internasional. Saya menyayangkan Pak Reza kalau negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab diajak untuk bersatu. Mereka sebenarnya cinta perdamaian, tapi mungkin mereka lebih cinta cuan. Nah, kalau bicara soal aspek ekonomi, mungkinkah kalau kekuatan politik tidak mampu membungkam Amerika lewat PBB atau Dewan Keamanan dengan hak vetonya, kita harus mengembangkan kekuatan ekonomi. Tadi Anda katakan lewat Tiongkok, lewat Rusia, dan sebagainya. Begitu bisa mungkin.
Ya mungkin sekali. Jadi yang ditakutkan oleh Amerika Serikat kan antara lain adalah aksi boykot kan. Ya. Boykot atas produk-produk mereka sedunia kan. Mereka sudah mencoba mempersulit hidupnya Meksiko kan. Tapi Meksiko mengatakan, hai Amerika Serikat, Anda ini berpikir bahwa bahwa benua Amerika itu punya Anda begitu. Benua Amerika itu terdiri dari puluhan negara yang tidak semuanya bersama Anda. Pikirkan bagaimana kalau kami memboikot produk-produk Anda, tapi kami mendatangkan produk-produk dari Cina, produk-produk dari Jepang, produk-produk dari Korea Selatan. Jadi kalau ide ini bisa dimatangkan sedemikian rupa, ya tentunya pelan-pelan Amerika Serikat akan sadar. Cuman masalahnya Amerika Serikat dan Israel itu memegang kendali atas research and development di bidang teknologi tinggi begitu. Ini masalahnya. Juga mereka memegang teknologi yang teknologi ruang angkasa dan teknologi satelit mata-mata. Jadi selama hal ini tidak tertandingi, maka sangat sulit. Bahkan kalau mereka mampu, siapapun di dunia ini yang menggunakan Microsoft, yang menggunakan software buatan Amerika Serikat, itu bisa mereka matikan kan, bisa mereka persulit aksesnya. Jadi selama hal ini belum terjadi, selama masih ada anarkisme dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, maka sangat sulit dunia menciptakan suatu kekuatan alternatif. Iya, Bang Faisal, itu salah satu juga alasan banyak teknologi Israel yang digunakan oleh negara-negara Arab Timur Tengah, begitu ya? Iya. Jadi Haaretz itu pernah merilis laporan investigasi, itu pada 2018 ada 3 negara Arab kerajaan yang super tajir, yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Mereka ini G2B, jadi government to business. Tapi NSO Group ini perusahaan yang menghasilkan aplikasi sadap namanya Pegasus. Dan tapi untuk mengekspor Pegasus itu, perusahaan-perusahaan teknologi keamanan di Israel itu semuanya harus atas izin Departemen Pertahanan Israel. Artinya walaupun G2B tetap atas persetujuan pemerintah Israel. Nah itu 3 negara itu membeli, kontraknya saya lupa ada berapa tahun, itu membeli aplikasi sadap namanya Pegasus. Nah tujuannya itu adalah mereka untuk memata-matai para pembangkang di negara masing-masing. Karena kan negara kerajaan itu kan nature-nya otoriter. Nah, seperti itu di Arab Saudi. Seneng ya. Makanya ketika ada kasus Jamal Khashoggi tewas pada 2 Oktober 2018 di konsulat Arab Saudi di Istanbul itu kan sempat ramai. Kok bisa ini orang di-track tinggal ini kan semacam bisa ketahuan itu. Ya. Nah, bisa ketahuan. Pegasus itu. Itu salah satunya kabarnya ya karena ada Pegasus itu sendiri. Jadi di track itu sendiri. Artinya mereka berkepentingan menjaga hubungan dengan Israel ya. Walaupun bukan G2G tapi G2B begitu. Ya, G2B bisa. Nah, kan kita tahu kan teknologi kesehatan Israel bagus. Saya pernah bicara dengan Direktur Kerjasama Internasional Sheba Medical Center. Itu rumah sakit terbaik di dunia nomor 2 setelah John Hopkins. Itu rumah sakit terbaik di Israel. Itu adanya di Tel Aviv. Itu namanya Yoel Hareven kalau tidak salah nama Direktur Kerjasama Internasional. Dia bilang sebelum terjadi perjanjian Ibrahim yang menjadi payung untuk normalisasi Abraham Accord pada 2020, itu beberapa pangeran dari negara Arab Teluk itu berobatnya ke sana. Belum lagi kita tahu Israel punya teknologi pertanian yang bagus. Kan kita tahu kita menghadapi krisis iklim global dan itu perlu bagi negara-negara padang pasir itu kan yang perbedaan suhunya antara siang dengan malam itu kan mempengaruhi. Nah, itu teknologi mereka kan butuh keamanan pangan, food security. Salah satu teknologi yang bisa digunakan adalah teknologi pangan dari Israel. Salah satunya irigasi tetes lah. Nah, itu kan salah satu. Jadi memang harus ada bukan cuma diplomasi politik, diplomasi cuan ya. Oke, baik, kita rehat kembali lagi Bapak-bapak sekalian karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk daerah Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa masih tetap setia bersama kami. Kita lanjutkan diskusi kita. Saya tengah berdiskusi dengan Faisal Assegaf, jurnalis dan analis Timur Tengah, dan juga pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran Teuku Reza Shah. Saya kembali ke Bang Faisal. Abraham Accord itu kan legasinya Trump pertama, dan dia kembali lagi jadi presiden Amerika Serikat. Dia akan Abraham Accord kedua atau seperti apa kira-kira? Itu pasti. Karena kita tahu kan beberapa sebelum 7 Oktober 2023 kan Biden juga udah ngomong. Terus Netanyahu juga ngomong ada target beberapa negara yang akan masuk, yaitu salah satunya Arab Saudi. Karena kan ini yang target ini kan Muslim. Karena kan sentimen terhadap isu Palestina kan paling besar di Muslim. Karena ya di situ tadi ada Al-Aqsa, mayoritas juga Muslim. Nah, kalau dilihat dari 2 target utama untuk negara Muslim masuk membina hubungan diplomatik dengan Israel, ya ada 2 negara di kalangan OKI ya,
yang jadi target utama. Pertama Arab Saudi, kedua adalah Indonesia. Kenapa Arab Saudi? Arab Saudi secara ekonomi adalah perekonomian terbesar di dunia Arab. Ya, karena mereka kan produsen minyak dan eksportir minyak terbesar di dunia. Terus juga di situ ada kiblatnya umat Islam, Mekah Madinah. Jadi apapun yang terjadi atau yang dilakukan Saudi sedikit banyak akan mempengaruhi perspektif atau sentimen di negara-negara Muslim. Nah, itu yang kedua. Terus yang kalau Indonesia sama. Secara ekonomi Indonesia ini kan penduduk 200, mungkin udah 280 juta mungkin. Hampir. Itu kan pasar yang luas. Jadi produk-produk teknologi Israel, teknologi pertanian, kesehatan kan bisa masuk kalau itu. Iya. Kemudian tetap juga aja G2B ya. Iya. Tidak perlu G2G kan. Iya. Terus kemudian juga kan Indonesia ini kan negara Muslim moderat. Iya. Iya. Artinya tidak kalau ini bisa kalau Indonesia bisa masuk, artinya negara-negara Muslim moderat lainnya akan lebih berpikir mudah sama. juga Mungkin masuk. ya Malaysia atau Brunei atau yang lain itu kan gitu. Tapi yang paling mungkin di antara dua target utama ini adalah Arab Saudi. Kenapa Arab Saudi? Yang pertama itu karena Arab Saudi ini negara kerajaan. Itu tidak akan mungkin ada orang demo rame-rame turun ke jalan karena itu kan pidana. Iya, monarki absolut ya. Monarki Artinya absolut. perbedaan pendapat sulit terjadi di sana. Karena kita tahu ada namanya, saya lupa, ada perempuan itu gara-gara kritik lewat Twitter aja dihukum puluhan tahun, 50 apa 54, ada yang 30-an tahun. Jadi sejak Bin Salman itu kan makin keras. Jadi orang yang mengkritik itu mau ulama, petinggi militer, akademisi, wartawan, itu nggak peduli. Itu mereka statement Anda semakin mempertegas keyakinan saya, bersyukurlah tinggal di Indonesia ya. Di sini orang mengkritik siapapun. Masih bisa mengkritik tapi bukan menghina ya. Iya, termasuk mengkritik kepala negara paling bebas di Indonesia kan. Iya, memang benar. Nah, ini kan terakhir itu dalam wawancara dengan Fox itu Netanyahu bilang sudah ada negara-negara yang on board untuk di Abraham Accord. Negara mana maksudnya? Arab Saudi? Ya mungkin termasuk Arab Saudi karena kan itu yang paling kenceng sejak zaman Biden. Trump juga pasti ngomong tentang Arab Saudi kan. Itu tapi kata Netanyahu, saya memberi kesempatan kepada mereka untuk membantah itu di depan publik. Artinya gitu loh. Artinya ada deal-deal di belakang bisa jadi. Bisa jadi. Karena ini itu menarik. Karena bagaimanapun narasi diplomasi penting ya. Bagi khususnya elit-elit politik ya. Pak Reza, posisi strategis Arab Saudi kan penting ya untuk menegakkan atau mewujudkan perdamaian abadi di Palestina. Two-state solution paling tidak sampai sekarang menurut saya masih ide yang tidak boleh kita lupakan. Meski kata Bang Faisal, Palestina akan selalu jadi negeri hayalan. Kalau Arab Saudi masuk dalam jebakan Abraham Accord-nya Trump, akan seperti apa kira-kira petanya nanti untuk menuju perdamaian abadi? Ya, Abraham Accord itu kan baru dinyatakan ya. Arab Saudi terus terang juga bingung begitu. Kalau tanpa penelitian mendalam, tanpa dialog-dialog terus-menerus, itu rezim itu bisa tumbang itu. Karena terus terang reputasi Israel di kalangan masyarakat yang bukan yang kaya ya, masyarakat di Arab Saudi yang biasa-biasa saja, reputasi Israel itu sangat rendah. Juga kita perhatikan masyarakat kenapa stabilitas itu terjadi? Ya karena para kepala negara itu masih kuat secara ekonomi, kemudian secara keamanan mereka masih mengendalikan. Tapi kalau kita cek hati mereka itu sangat khawatir akan terjadi misalnya rivalitas antar pangeran, kemudian rivalitas antar perusahaan-perusahaan internasional yang mereka bangun berada di luar negara mereka, itu kan menjadi dan juga tingkat ketakutan di antara sesama pangeran itu tinggi. Seringkali kita dengar misalnya pangeran yang mendadak hilang, pangeran yang mendadak nama baiknya turun, dan ini yang sangat mengkhawatirkan gitu. Dan pihak Israel mengatakan seringkali ada kejadian-kejadian di mana ada pangeran yang naik turun itu karena bantuan intelijen dari pihak kami begitu. Jadi Israel itu yakin sekali kalau mereka tidak bantu secara intelijen, itu kepala kepala pemerintahan di Timur Tengah itu akan banyak yang tumbang oleh rakyat mereka sendiri. Baik, ini Pak Reza, oleh Israel. saya curiga jangan-jangan setiap pangeran di Arab Saudi itu konsumen Pegasusnya Israel saling memata-matai. Singkat-singkat ya, Pak Reza, closing statement 15 detik kira-kira next-nya mampukah kita masuk ke fase kedua dari gencatan senjata di Gaza? Ya untuk itu kan perlu ada wakil kan. Siapa yang bisa menindak secara tegas? Siapa yang bisa mengemukakan bahwa ada pelanggaran-pelanggaran yang serius dilakukan oleh pihak manapun. Kemudian juga media massa itu hendaknya adil gitu.
Dan juga PBB terutama sekali hendaknya segera menurunkan pejabatnya yang sangat senior yang bisa berada di wilayah konflik tersebut. Ya, baik, Bang Faisal, 10 detik. Saya kira Oki dan Liga Arab harus mulai memberikan sanksi politik dan ekonomi bagi Israel serta mengkampanyekan secara global agar Netanyahu dan mantan Menteri Perdagangan ditangkap sebagai penjahat perang. Itu Oke, yang paling penting. baik, Bang Faisal, terima kasih. Pak Reza, terima kasih. Sampai kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Pemirsa, inilah akhir diskusi kita di segmen pertama. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih segera kembali. Tetap bersama kami.